Ada sesuatu yang membuat seseorang bisa jadi senang, gembira, bahagia, semua kebutuhannya terpenuhi. Di satu sisi juga bisa membuat seseorang sedih, kecewa, bahkan saling membenci. Lebih parahnya bisa saling membunuh. Tahukah teman-teman, apakah itu? Itulah harta. Teman-teman, manusia memang membingungkan. Lahir tidak membawa harta, tapi begitu dewasa, remaja, dewasa, bahkan sudah tua, bahkan hampir meninggal pun sibuk mengejar harta. Padahal jelas harta tidak akan dibawa ke liang lahat untuk kubur atau pada saat mereka mati. Oke, tapi itulah memang problema manusia. Harta memang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya membutuhkan harta. Orang Jawa bilang harta itu ujian. Artinya orang yang dikasih harta itu diuji. Nah, khusus orang yang kekurangan harta atau orang miskin, tolong didengarkan, Anda sedang diuji. Namanya ujian, arahnya pasti tidak mengenakan. Sedih, pokoknya diuji itu bikin orang nggak enak. Mau ujian sekolah harus belajar, tengah malam harus bangun, harus mengerjakan soal-soal, harus rela membuang sebagian waktunya untuk mencari referensi yang akan diujikan, dan sebagainya. Itulah ujian. Tapi kalau lulus, dapat nilai bagus, itulah keberhasilan. Nah, teman-teman, berkaitan tadi orang yang hartanya boleh dikatakan atau disebut orang miskin, Anda sedang diuji. Siap menjalankan ujian atau gagal di ujian? Teman-teman, seberapapun rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini, malah di balik kekurangan itu pasti ada hikmahnya. Ingat, rezeki yang sedikit kalau disyukuri maka akan diberikan balasan yang berlipat-lipat. Tapi kalau diterima dengan rasa kecewa, dengan perasaan yang tidak enak, apalagi sampai menyalahkan Sang Pemberi rezeki, itulah ujian Anda gagal. Anda tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan kesedihan ditambah
tidak ada nilai plusnya. Sedih dan kecewa, hanya itu saja. Tapi kalau Anda bisa menikmati kekurangan atau kemiskinan itu, maka nilai lebihnya ada di luar harta. Teman-teman, yang namanya kaya itu bukan hanya harta. Kesehatan itu juga kekayaan. Mungkin Anda diberi kekurangan harta, tapi tubuh Anda fit, sehat, bisa kesana kemari, bisa berusaha apa-apa, bisa mengerjakan segala sesuatu. Itu nikmat tersendiri. Di satu sisi mungkin Anda tidak punya atau kekurangan harta, tetapi Anda punya teman yang banyak, sehingga Anda kemanapun selalu dapat pertolongan. Karena temannya banyak, mudah bergaul di mana-mana. Ya. Itulah salah satu sisi atau salah satu nilai plus dari kekurangan harta. Dan yang lebih hebat lagi, besok di alam sana, kalau Anda ditanya tentang hartamu, maka jawabnya ringan saja, karena hartanya sedikit, tidak digunakan apa-apa, didapatnya juga dengan cara yang benar, maka ujian Anda yang di akhir sana pasti akan dapat nilai A++. Jangan kecewa dengan Anda yang miskin. Di luar kemiskinan Anda ada kenikmatan yang mungkin tidak dimiliki oleh yang berkecukupan. Anda sedang diuji. Pertanyaannya, sampai kapan ujiannya? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Mungkin sampai Anda meninggal posisi miskin terus. Mungkin dalam hitungan bulan, tahun, atau waktu yang agak lumayan lama berputar menjadi kaya. Itu juga Allah yang punya rencana. Tapi terimalah, jangan kecewa karena ada hikmah di luar harta. Teman-teman, sekarang sedikit nasihat untuk mereka yang disebut kaya. Istilahnya sekarang kaum konglomerat. Misalnya orang menyebut kaum hack atau apa sajalah, itu hanya istilah. Teman-teman, khususnya bagi orang yang kaya, kalau tadi orang miskin sedang diuji, Anda yang kaya raya sedang diujo. Orang Jawa bilang diujo, artinya dicukupi segala kebutuhan Anda. Bahkan Anda yang tidak butuh pun dikasihkan. Yang mungkin sekarang Anda tidak merasa perlu, dicukupi. Itulah diujo. Tidak minta, dikasih, apalagi minta. Nah, kalau diuji posisinya serba nggak enak, diujo kebalikannya, posisinya pasti mengenakan. Segalanya ada. Nah, sekarang tergantung Anda. Anda diberi segala sesuatu, dicukupi semuanya, bahkan berlebihan.
apa harta itu? Bagaimana pertanggungjawaban Anda tentang harta yang sudah diberikan melimpah ini? Itu pasti akan dipertanyakan. Ibarat orang mengerjakan sebuah proyek, sebuah program, maka SPJ atau LPG-nya pasti diminta. Nah, teman-teman, kalau Anda mempergunakan harta dengan sesuatu yang tidak benar, karena biasanya dapatnya harta banyak itu gampang, mereka mengeluarkan pun dengan gampang. Dalam artian gampang untuk hal-hal yang negatif yang tidak perlu. Teman-teman, banyak di antara orang-orang yang berharta banyak ini maunya serba praktis, tidak mau pusing, ya. Karena dapat harta dengan gampang, dengan mudah, maka kadang-kadang mereka membuangnya pun dengan enak dan mudah pula. Dalam artian dibuang untuk hal-hal yang negatif. Otak lagi pusing, pikiran lagi kacau, diundang teman-temannya pesta-pesta, minum-minum, kalau perlu ke karaoke, ke diskotik, booking cewek-cewek. Maaf, bukan semua seperti itu, tapi banyak yang seperti itu. Nah, saya ini hanya ngomong dari segi yang negatifnya. Teman-teman yang berkecukupan, ingat sekali lagi, hartamu nanti akan dipertanggungjawabkan. Pergunakanlah hartamu dengan benar. Anda diujo, diberi sesuatu yang berlebih, maka gunakan untuk sesuatu yang manfaat bagi orang banyak. Ingat, harta yang kamu miliki, yang orang semua sepakat bahwa itu adalah hanya titipan, ada 2,5% milik kaum fakir miskin. Keluarkan. Kalau Anda punya harta banyak berlipat, silakan beramal, bersedekah, berinfak, atau apa saja sebutannya, dan itu akan membawa lebih nikmatnya hidup Anda, dan itu akan menambah-nambah pundi-pundi amalan soleh Anda. Tapi kalau sebaliknya, banyak kita saksikan harta melimpah tidak bisa menikmati. Kenapa? Ada yang divonis dokter, kamu kena penyakit A, tidak boleh makan A, B, C, D, E, F dan seterusnya, hanya boleh makan ini, gorengan saja tidak boleh, yang enak-enak tidak boleh. Terus itu apa hartamu yang melimpah? Ada yang divonis dokter, Anda kena stroke, jalan tidak bisa, mau ke kamar mandi saja minta tolong orang, mau menikmati alam yang indah ini,
refreshing sudah tidak mungkin lagi. Apa yang akan dibanggakan kalau sudah seperti itu? Hartamu bukan segala-galanya kalau sudah seperti itu, karena Anda salah dari awal. Anda diujo, tapi Anda menutup mata, menutup telinga. Baiklah teman-teman, singkat saja akan saya sampaikan pesan atau nasihat yang mungkin barangkali teman-teman butuhkan. Untuk teman-teman yang masuk dalam kategori miskin, kekurangan harta, Anda sedang diuji. Kerjakan saja ujian Anda, nikmati ujian Anda. Kalau Anda lulus, maka akan naik kelas. Kalau Anda gagal dalam ujian, maka Anda akan mengulangi lagi. Maka nikmati ujian itu, kerjakan sampai lulus. Untuk teman-teman yang berkecukupan harta atau orang-orang kaya, Anda sedang diuji. Silahkan nikmati kata-kata diuji. Kau pakai apa hartamu? Kalau kamu pergunakan dengan sesuatu yang benar, insya Allah barokah, manfaat, dan akan mengantarmu ke jalan lurus menuju surga. Tapi kalau kau pergunakan dengan yang bersifat negatif dan salah, jangan salahkan sang pemberi rezeki. Anda hanya menikmati kesenangan tanpa mau berterima kasih sama sang pemberi. Maka itulah balasannya. Sudah banyak yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dari saya untuk teman-teman yang membutuhkan. Salam. Dadah.